Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, Yesus mengutus murid-muridnya mewartakan Injil. Setelah menunaikan tugas perutusannya, mereka kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita menyendiri ke tempat yang terpencil dan beristirahat sejenak. Sebab memang begitu banyaknya orang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat." Lalu berangkatlah mereka dengan perahu menyendiri ke tempat yang terpencil. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, bergegas-gegaslah orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mereka mendahului Yesus dan para muridnya. Ketika mendarat dan melihat jumlah orang yang begitu banyak, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Para suster, para frater, oma dan opa, saudari, umat beriman yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Semua sehat? Puji Tuhan. Anggota KOR, apa kabar? Puji Tuhan, semangat ya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika kita membaca dan merenungkan ketiga bacaan suci hari ini, bacaan pertama, Nabi Yeremia menampilkan kepada kita bangsa Israel itu ibarat domba yang tidak bergembala. Mereka dicerai-beraikan oleh musuh yang berusaha untuk memisahkan mereka dari Tuhan. Sementara dalam Injil tadi kita mendengar ketika para murid melaporkan kepada Yesus tugas dan karya pelayanan mereka, dan begitu banyak orang datang untuk mendapatkan pelayanan Yesus dan para rasul, mereka menyingkir, mencari tempat terpencil untuk bisa merenungkan kembali segala perbuatan mereka, pewartaan dan pelayanan mereka. Namun ketika mereka masih di tengah danau, orang banyak sudah menunggu mereka di pantai. Dan Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan, karena orang-orang itu ibarat domba yang tidak bergembala. Sementara Rasul Paulus dalam bacaan kedua tadi mengingatkan kembali kepada kita, di dalam Yesus kita semua yang jauh dipertemukan dan dipersatukan. Kalau kita lihat yang hadir di dalam gereja saat ini dari banyak negara,
Indonesia, ada banyak saudara-saudari kita dari luar negeri yang mengambil bagian dalam Ekaristi Kudus pagi ini. Maka itulah kekasan gereja Katolik. Katolik artinya universal, umum atau terbuka untuk semua orang. Itu salah satu sifat dari gereja Katolik. Maka kemanapun kita pergi merayakan Ekaristi, entah di Jakarta, entah di Singapura, entah di Italia atau di Portugal dan di mana saja kita berada, kita merayakan Ekaristi Kudus, bacaannya sama atau beda Bapak Ibu? Oh sama, kenapa begitu? Kenapa sama? Karena kan penanggalan liturginya itu sama. Dibagi dalam tahun berapa, ada berapa tahun dalam kalender liturgi? Ada tahun A, tahun B, tahun C. Ya. Tahun B, kemudian ada B1, ada B2, ada A1, ada A2. B2 bukan berarti babi guling ya. Nah. Bapak Ibu, saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan, Yesus mengibaratkan kalau domba tanpa gembala itu bagaimana ceritanya. Kalau kita bicara domba tanpa gembala untuk anak-anak zaman sekarang mungkin mereka kurang paham. Karena dulu yang jadi kandang sapi, jadi kandang babi sekarang sudah berubah. Berubah jadi villa. Maka kalau kita ibaratkan itu, anak-anak zaman sekarang mungkin kurang paham, tetapi kita semua yang hidup tahun 70-an, 80-an, 60-an masih memahami itu. Karena kita semua tercerai-berai akibat dosa, maka Yesus datang untuk mempertemukan dan mempersatukan kita sebagai satu saudara. Maka Paulus dalam bacaan kedua tadi mengingatkan kepada kita, dengan pengorbanannya di kayu salib, Yesus merubuhkan tembok musuh yang memisahkan kita satu sama lain, dan kemudian dengan darahnya kita dipersatukan sebagai saudara. Maka Yesus telah mempersatukan kita sebagai saudara dengan pengorbanannya di atas kayu salib. Maka kalau dalam keluarga masih ada permusuhan, berarti temboknya belum dirubuhkan oleh Yesus. Itu Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita. Kalau di dalam hati dan hidup kita antara saudara satu dengan yang lain masih ada tembok, dan temboknya dilapisi dengan keramik makin kokoh, maka percuma Yesus wafat di salib. Paulus mengingatkan kepada kita, dengan mengorbankan diri di salib, Yesus sudah merubuhkan tembok pemisah itu. Jangan sampai kita membangun tembok baru di zaman sekarang. Tapi saya rasa banyak tembok-tembok baru dibabakan yang dibangun. Karena banyak hal, dilatar belakangi oleh banyak hal. Maka hari ini Yesus mengingatkan kembali kepada kita untuk merubuhkan tembok itu, supaya tidak ada lagi sekat pemisah antara satu dengan yang lain. Karena di dalam Yesus kita semua bersaudara. Bapak Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi Tuhan, mari kita renungkan dengan baik ketiga bacaan suci hari ini. Mari kita menciptakan jembatan untuk menghubungi satu sama lain sebagai saudara dengan kerendahan hati yang luar biasa untuk saling memaafkan, mengampuni dan menerima kembali satu sama lain. Dengan demikian yang diciptakan bukan lagi tembok, melainkan perdamaian dan persekutuan di dalam Yesus Tuhan kita. Semoga